Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini Allah mengantarkan kita untuk dapat menunaikan sholat subuh yang amat berat ini bagi sebahagian orang, sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, asqalus salati 'alal munafikin salatul isya was subuh. Salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik itu adalah salat isya dan juga salat subuh. Sebab kedua salat ini dikerjakan di malam hari dalam keadaan masih gelap, sementara orang-orang munafik itu yura'unan nas, suka memperlihatkan akan amal-amal mereka di waktu-waktu manusia itu dalam keadaan ramai, dalam keadaan terang suasananya. Minimal dengan kita menunaikan salat fardu subuh ini, Allah telah membebaskan kita daripada sifat munafik. Begitu pula kita merasakan nikmat kesenangan melalui kita menunaikan salat fardu subuh ini, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang masih banyak kita rasakan dalam kehidupan ini yang tiada terhingga. Juga sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kelak. Kesempatan subuh yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan satu ayat Al-Quranul Karim, yang ayat ini mungkin sudah sering kita dengar dan juga sudah kita hafal, namun terkadang implementasi dalam kehidupan ini belum maksimal. Ayat ini berbicara tentang kunci, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan limpahan rezeki kepada kita, memberikan jalan kesulitan, ya, atau jalan keluar terhadap kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, tanpa dia tersebut menduga-duganya atau tanpa dia mengira-ngiranya. Ayat ini, hadir rahimakumullah, sangat pendek. Kalau kita melihat dari segi lafaz bahasa Arabnya atau dari segi kawaid nahunya, di sini ada kata-kata may yattaqillah. Man itu disebut dengan harfu syartin, huruf syarat. Yattaqi itu adalah fi'il syarat, fi'il mudhari syarat yang masuk padanya huruf man. Jadi yattaqi itu dia berbaris sukun asalnya. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang Allah syaratkan. Lalu fi'il syarat ini ada jawab syaratnya. Artinya perbuatan yang Allah suruh kepada kita tersebut, ya, Allah menjanjikan sesuatu. Di mana ketakwaan yang Allah janjikan, ya, yang Allah sebutkan, barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan dua janji kepada dia untuk menjawab
daripada persyaratan ketakwaan itu, apa yang Allah janjikan sebagai jawab daripada fi'il syarat, ya, yang Allah sebutkan setelahnya itu dua, yaj'al. Makanya itu berbaris sukun juga. Fi'ilul mudhari itu asalnya berbaris dhammah, tapi karena dia jawab syarat berbaris sukun, yaj'al, Allah akan memberikan kepada dia makhraja, jalan keluar. Dan yang kedua itu juga jawab syarat daripada fi'il tersebut, yarzuqhu, Allah akan memberikan rezeki kepada dia. Hadirin rahimakumullah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kepada dia dua hal dalam kehidupannya. Yang pertama adalah makhraja, jalan keluar terhadap permasalahannya. Sekarang ya, dalam kehidupan ini kita banyak kesulitan hidup, apalagi ini pandemi Covid-19. Ada kesulitan ekonomi, ya, ada kesulitan mencari pekerjaan, mungkin ada juga kesulitan yang lain seperti kita menderita sakit yang berkepanjangan, atau orang tua kita sakit, atau istri kita sakit, atau suami kita sakit, ya, atau hal-hal yang lainnya. Itu disebut dengan sebuah masalah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kesulitan yang dia hadapi tersebut, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Yang kedua ada wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia. Sekarang ya, di masa pandemi Covid ini kita sulit mencari rezeki. Sebabkan ya, ekonomi di bangsa kita, di negara kita ini juga lagi anjlok. Nah, terkadang kita berharap dari hasil pekerjaan kita mengharapkan hari ini kita sudah membuat perhitungan, ya, pagi ini saya akan keluar dari rumah saya, pasti sore nanti akan bawa pulang uang sekian. Belum tentu, hadirin rahimakumullah. Terkadang dalam kehidupan ini kita tidak mendapatkan sesuatu uang yang kita bawa pulang ke rumah kita, tapi tanpa kita duga-duga ada bantuan Allah yang didatangkan secara tiba-tiba, dan itu kita tidak menduganya. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa itu takwa, hadirin rahimakumullah? Saya menyampaikan secara sederhana saja. Takwa itu dua dimensinya. Yang pertama adalah al-imtisalu bi awamirillah. Dia menjalankan perintah Allah, patuh terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini saya contohkan dalam 3 contoh, ya. Yang pertama sekali itu salat. Salat itu adalah sebuah solusi dalam kehidupan. Salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada manusia itu, yang kita kerjakan, yang kita patuh terhadap perintah salat itu, ternyata bukan hanya sekedar perintah agama, ya, bukan hanya sekedar sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, namun berefek kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya ya, Rasulullah SAW tersebut, ya, dikatakan kalau beliau dalam keadaan kegundahan, kegelisahan, ya, mungkin ada masalah dan sebagainya, beliau berkata kepada kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, tolong bahagiakan saya dengan salat. Yakni dia suruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Artinya Nabi Muhammad SAW kalau beliau itu ya ditimpa kegelisahan hidup ya, atau ada masalah yang beliau hadapi, maka beliau dekatkan dirinya kepada Allah melalui salat. Maka salat itu mampu ya membuat
kesulitan hidup kita menjadi selesai. Dan ini mungkin kebanyakan orang ya banyak melupakan sholat ini. Kadang kita menyelesaikan persoalan hidup itu bahkan dengan maksiat ya. Dia menghabiskan waktu dengan berjudi, menghabiskan waktu dengan bermain game online dan lain-lain sebagainya. Padahal solusi agamanya agar kita itu dimudahkan Allah urusan kita, dimudahkan rezeki kita, yaitu melalui sholat ini. Bahkan Ali bin Abi Thalib hadir rahimakumullah menceritakan kalau Nabi itu menghadapi sesuatu, beliau sholat. Bahkan dalam perang Badar, perang yang sangat ya sengit, waktu itu musuhnya 1000 orang, kaum muslimin cuma 300 orang ya, 3 kali lipat lebih banyak orang-orang kafir tersebut. Kata Ali malam itu, Nabi semalaman dia sholat ya, mulai daripada Isya sampai subuh, padahal besok mau perang. Kenapa dia sholat? Karena dia ingin ya ketenangan, karena dia ingin selesai persoalannya. Dan jelas hadir rahimakumullah, perang Badar itu ditolong oleh malaikat. Allah turunkan tentaranya sehingga kaum muslimin mendapatkan akan kemenangan. Begitu pula dengan kita, kalau ada persoalan hidup kita, kalau ada mungkin rezeki kita itu kita anggap tidak lapang ya, maka tunaikan sholat. Bukan hanya sekedar sholat 5 waktu sehari semalam, kita tambah dengan sholat tahajud di malam hari. Ini luar biasa, Allah lapangkan rezeki kita. Siang hari sambil kita pergi bekerja, atau sebelum kita bekerja, atau nanti ada jam istirahat ya, kita sempatkan untuk sholat duha. Ini semua adalah wasilah sebagai perantara yang insya Allah mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan, serta memberi peluang rezeki kepada kita hadirin rahimakumullah. Lihat bagaimana Allah mendatangkan rezeki kepada Maryam. Ini luar biasa ya, di luar ya nalar manusia. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tatkala Zakaria masuk dalam mihrabnya, mihrab itu tempat peribadatan daripada Maryam di Masjidil Aqsa, Nabi Zakaria mendapatkan makanan di atas meja Siti Maryam. Makanan itu adalah yang tidak pada musimnya, karena di Arab kalau buah-buahan itu bermusim ya, ada musimnya. Anggur itu ada pada musim panas, jeruk ada masa pada musim dingin. Ini beda-beda. Yang mengherankan Nabi Zakaria adalah dia mendapatkan makanan dalam kamar Siti Maryam itu makanan yang bukan pada musimnya, buah-buahan yang tidak pada musim. Dia heran. Dia bertanya, wahai Maryam, anna laki hadza? Dari mana engkau dapatkan akan makanan ini? Apa jawaban Maryam? Qalat hiya min indillah. Makanan ini bersumber dari Allah. Lihat, karena Maryam dia dekat dengan Allah, dia beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mendatangkan rezeki kepada dia yang tidak dia usahakan. Subhanallah. Ini tingkat ketakwaan yang sangat luar biasa ya, yang tidak dia usahakan, sehingga ini tingkat keyakinannya kepada Allah, tingkat tawakalnya sangat tinggi kepada Allah, sehingga Allah turunkan rezeki itu kepada dia. Dan dia mengatakan innallaha yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa ada dia perkirakan, tanpa ada dia duga-duga. Nah, ini menunjukkan kepada kita kunci rezeki itu mudah sebenarnya. Dekati Allah ya, salat kita 5 waktu, kita mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka selain rezeki kita mudah, dan juga Allah mudahkan akan urusan kita, serta hati kita menjadi tenang. Ini habis sholat subuh tadi, tenang rasanya. Apalagi diimami dengan imam yang suara yang sangat luar biasa ya. Kita membaca qunut nazilah juga ya. Kita membaca sujud tilawah ya,
membaca ayat surat sajadah. Ini merupakan bagaimana ya bentuk ketenangan jiwa kita. Kita mentadaburkan ayat Quran, kita bersujud yang lama kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan dalam diri kita. Begitu juga yang lain, yang kedua puasa. Saya ceritakan sedikit saja. Puasa itu mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan. Hadirin rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW apa? Farhatani lis-shaim. Ada dua ketenangan bagi orang yang berpuasa itu. Farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'ir rabbi. Ketenangan pertama ketika dia berbuka. Maka luar biasa, puasa itu mampu membuat kita tenang. Waktu berbuka alangkah senangnya kita. Ya Allah, hari ini saya telah menyelesaikan puasa ini sampai dengan sore. Maka dengan demikian, ketika dia meneguk air pertama, maka itu menimbulkan ketenangan, kebahagiaan dalam dirinya. Maka oleh karena itu berpuasalah kita. Baik itu puasa wajib pada bulan Ramadan, kalau sekarang kita tambah dengan puasa Senin Kamis dan puasa sunat yang lainnya. Yang ketiga, yang mendatangkan ketenangan, yang mendatangkan kebahagiaan dan keluasan rezeki, hadirin rahimakumullah, apa dia? Istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, dalam kehidupan kita sehari-hari berapa kali kita mohon ampun sama Allah? Ya, Nabi Muhammad itu kata Abu Hurairah, dia beristighfar kepada Allah antara 70 sampai dengan 100 kali per hari. Kita mungkin habis sholat cuma 3 kali. Kalau 5 kali sholat berarti 15 kali kita beristighfar. Itu pun istighfarnya sambil menghayal atau main-main. Nabi sengaja menyempatkan diri untuk beristighfar. Ternyata istighfar itu mampu memberikan akan kebahagiaan dan juga rezeki kepada kita. Allah sebutkan dalam surah Nuh itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yudrikis sama'u 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin ila akhiril ayah. Maka katakanlah wahai Nuh untuk memohon ampun kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhan itu, Allah itu Maha Pengampun. Orang yang beristighfar, kata Allah dalam surah Nuh ini, akan Allah turunkan hujan kepada dia. Jadi kalau seandainya satu kampung, satu desa misalnya nggak turun hujan lama ya, maka dalam Islam disunahkan untuk sholat sunnah istisqa. Itu semuanya mohon ampun kepada Allah, beristighfar, maka Allah akan turunkan hujan kepada dia. Begitu juga kalau kita ada masalah dalam kehidupan kita, mungkin kenapa ya kita terus bermasalah, kenapa ya rezeki kita itu tidak lancar-lancar. Evaluasi diri kita, mungkin karena disebabkan dosa kita, kesalahan kita. Mungkin kenapa ya corona nggak berakhir-akhir terus di Indonesia ini, ya terus ada orang-orang yang dirawat. Maka kita evaluasi diri melalui istighfar. Karena istighfar ini hujan aja turun. Maka bagaimana pula dengan penyakit-penyakit yang lain atau dengan kesulitan-kesulitan hidup yang lain, maka Allah akan mudahkan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kemudian Allah akan memberikan kalian itu rezeki. Maka orang yang mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, Allah berikan rezeki kepada dia, mudah rezekinya. Wa banin, Allah memberikan keturunan kepada dia. Kayak maaf kalau ada orang yang berkeluarga udah lama belum punya keturunan, coba perbanyak istighfar. Kalau kita melihat daripada ayat, coba istighfar saja, insyaallah Allah akan memberikan keturunan kepada dia. Inilah di antara dimensi-dimensi ketakwaan itu, hadirin rahimakumullah, yang kami sebutkan tadi, yang dapat mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, kemudahan hidup serta rezeki kepada kita. Maka solusi kita mencari rezeki, solusi kita mencari ketenangan itu adalah Allah dan Islam sebagai solusi utamanya. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat memberi kebaikan kepada diri kami, dan juga kalau ada manfaat yang mari kita petik bersama-sama. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.